Saya enggak pernah. Ini mulanya begini. Kan di Twitter saya itu di-capture pernyataan Pak Beni Harman. Ada Pak Beni Harman itu di Detik itu bicara begini. Jam 4.21, Detik.com jam 4.21 tanggal 26. Intinya itu saya harap Mahfud berani buka-bukaan. Berani terus terang itu Detik jam ya, Detik.com tanggal 26 jam 4.21. Nah, saya menjawabnya jam 7. Bismillah, saya datang, kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Beni, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diem aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang. Harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak menantang para anggota DPR. Justru dirinya lah yang ditantang untuk hadir rapat bersama mereka. Mahfud menceritakan awalnya melihat pernyataan Beni Kaharman yang berharap Menko Polhukam hadir untuk menjelaskan temuan transaksi janggal 349 triliun rupiah. Selain itu, Mahfud juga menyentil Arteria Dahlan hingga Arsul Sani yang dinilai berbicara keras saat rapat bersama PPATK. Mahfud menyatakan bahwa dirinya ditantang untuk membuktikan temuan janggal tersebut. Yang terus terang, pada waktu bicara keras, saya katakan mengancam, kan ada di video. Saya ingatkan Ketua PPATK, ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngumumkan ke publik enggak boleh. Lalu saya bilang, saya siapa yang ngumumkan? Ngumumkan itu kan ada uturannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngumumkan, saya ngumumkan agregat. Nah, satu, kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah, kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya, lalu disalahkan, ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini si Ketua, jangan, nanti dulu Arteria, biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi. Ya, oke? Kalau karena jam 11 lagi. Kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat, lalu diancam hukuman, harusnya karena kenapa? Dia laporkan harusnya ke presiden, karena PPATK ini langsung bertanggung jawab presiden. Lalu saya tanya, Lebin itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara, ya, diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok BIN tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. BIN itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan, oh di sana ada apa, di sana ada apa. Tapi yang laporan BIN ke presiden yang diberikan ke saya itu, saudara, ini tidak ada yang baca kecuali saya. Begitu saya baca, oh ini titik-titik penting, saya terus ini simpan ke tempat tertutup karena itu kan BIN rahasia. tidak ada press release ke publik, Pak. Kenapa? BIN tidak ada press release ke publik. Pak Arteria, Apa tuh itu? jangan Kalau LH-nya diekspos ke publik, beda dong, analoginya nggak sama itu. jangan disangka dulu. Silakan Pak Menko. Ya, LH. LHA itu bukan itu tadi, ya, identitas. Tapi oke lah, nantilah itu. Kemudian saudara, saya bicara Markus, ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.